Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riksen Padilla dengan NIM C1F025132. Saya mahasiswa dari program studi ekonomi Islam. Di video kali ini saya akan membahas studi kasus 1, yaitu tentang fenomena maraknya barang luar negeri yang dijual murah di e-commerce sehingga membuat pelaku-pelaku UMKM terjadi penurunan penjualan. Halo guys, pernah nggak sih kalian tertarik dengan produk-produk luar negeri? Misalnya nih, lagi tren atau harganya yang masih murah-murah. Nah, di era digital saat ini, banyak sekali produk-produk luar negeri yang dijual di e-commerce dengan harga yang murah. Nah, mungkin kalian tertarik tuh dengan harganya yang murah ataupun barang tersebut sedang tren di Indonesia saat ini. Tapi, di balik harganya yang murah itu, ada dampak besar loh bagi ekonomi kita. Nah, di video kali ini saya akan membahas tuntas tentang fenomena maraknya produk impor atau produk luar negeri, mulai dari wawasan kebangsaan, identitas nasional, wawasan Nusantara, geopolitik, hingga peran dan solusi saya sebagai mahasiswa dalam mengatasi fenomena ini. Nah, pertanyaan yang pertama, preferensi masyarakat yang cenderung memilih produk luar negeri dibanding produk lokal mencerminkan adanya potensi krisis identitas nasional dan pergeseran nilai. Hal ini terlihat dari, yang pertama, lunturnya rasa bangga terhadap produk kita sendiri. Nah, pasti banyak nih yang beranggapan bahwa produk luar negeri ini lebih bagus atau lebih tren dibanding produk dalam negeri itu sendiri. Nah, hal ini akan melunturkan rasa bangga kita terhadap produk kita sendiri. Yang kedua, adanya pergeseran budaya. Nah, barang-barang luar negeri akan membawa budaya-budaya baru bagi Indonesia. Nah, hal ini akan menggeser budaya-budaya yang lama yang ada di Indonesia dengan menggantikannya dengan budaya-budaya baru dari luar negeri. Contohnya, pada zaman dahulu orang menikah itu masih menggunakan baju adat di daerah mereka masing-masing. Namun, sekarang sudah jarang orang yang menggunakan baju adat. Sudah banyak orang yang menggantikannya dengan gaun-gaun ataupun dengan make-up yang versi Barbie-Barbian. Yang ketiga, lunturnya identitas kita. Nah, dengan kita menggunakan identitas-identitas atau produk-produk luar negeri, maka kita tidak mempunyai identitas lagi, kita sudah hampir sama dengan luar negeri, mulai dari adat mereka, baju-baju, bahkan barang-barang mereka, karena kita menggunakan produk-produk impor. Nah, yang terakhir itu krisis kreativitas. Kenapa dibilang krisis kreativitas? Karena orang-orang dalam negeri atau orang-orang Indonesia ini sudah malas untuk menciptakan hal baru, karena mereka lebih memilih membeli barang-barang impor. Pertanyaan yang kedua, ya, memberi produk lokal atau produk dalam negeri adalah wujud bela negara. Mengapa demikian? Karena, pertama, uang yang kita keluarkan akan berputar dalam negara itu sendiri. Yang kedua, bisa membuka lapangan kerja. Dan yang terakhir, itu mengurangi ketergantungan kita dengan negara lain. Nah, pertanyaan yang ketiga, wawasan Nusantara Indonesia memandang wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh, mulai dari Sabang sampai Merauke. Hubungannya itu sangat erat. Jika perekonomian naik, maka kesejahteraan akan merata. Namun sebaliknya, jika ekonomi menurun atau produk barang impor semakin membanyak, maka pembangunan tidak merata, dan yang tertinggal akan semakin tertinggal. Nah, hal ini berarti kuatnya ekonomi nasional itu sama dengan kuatnya persatuan Indonesia. Kasus yang keempat. Nah, Indonesia sebenarnya sangat strategis. Kita adalah pasar besar dan jalur perdagangan internasional. Tapi, tantangannya juga cukup besar, karena Indonesia ini masih sering menjual barang mentah dan membeli barang jadi. Nah, dampaknya bagi kedaulatan itu apa? Nah, jadi jika kita terus bergantung pada produk impor, yaitu menjual barang mentah ke luar negeri dan kita membeli barang jadi untuk ke dalam negeri, maka posisi kita di negara luar itu menjadi lemah karena kita tidak mampu menciptakan produk sendiri, kita hanya bergantung pada impor. Nah, kebijakan ekonomi bisa saja dipengaruhi oleh bangsa asing. Nah, solusi dan peran sebagai mahasiswa adalah yang pertama, menjadi konsumen yang bijak dengan membeli produk dalam negeri dibanding produk luar negeri. Yang kedua, sebagai mahasiswa harus menjadi jembatan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan suatu produk mereka supaya bisa bersaing dengan produk-produk luar negeri. Nah, yang ketiga, memperbanyak kreativitas. Dan terakhir, kita sebagai mahasiswa harus mampu mempertahankan identitas nasional, mulai dari membeli, mempertahankan, hingga mengembangkan produk-produk lokal.